Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam channel pembelajaran kita. Kenalin, nama kakak Din Saputra. Pada kali ini kita akan coba sharing-sharing ke teman-teman semuanya terkait dengan saat sekarang teman-teman lagi persiapan KSNK ya terkait dengan kompetisi sains tingkat kota. Dan pada kesempatan kali ini kita akan coba sharing sedikit bagaimana mungkin sebentar lagi teman-teman melaksanakan KSNK, kita akan coba sharing-sharing terkait dengan tips sukses bagi teman-teman lolos KSNK hanya persiapan 2 sampai 3 bulan. Dan misalkan sekarang bulan Maret, kemungkinan KSNK itu bulan Mei atau bulan Juni. Nah, kita akan bagi teman-teman yang lagi persiapan kompet gitu ya atau kompetisi. Nah, di sini teman-teman kita akan sharing-sharing informasi yang bermanfaat. Pertama, yaitu ini sangat penting bagi teman-teman sekalian, yaitu bagaimana kalian buat timeline harian. Nah, biasanya kalau orang-orang yang ambis duluan, dia belajarnya 1 tahun atau beberapa bulan gitu ya. Nah, kalau misalnya saat dadakan seperti ini, ada tips buat teman-teman, yaitu kalian bikin timeline harian. Misalnya, sekarang bulan Maret. Nah, kalau bulan Maret, kalau misalnya kalian kelas 10 atau kelas 11, tentu kalian harus pahami gitu ya, harus juga memahami materi kelas 3 SMA. Nah, di sini teman-teman bikin timeline, misalnya bulan Maret itu kalian bikin pahami gitu ya, pahami materinya, konsepnya dari materi kelas 1 sampai kelas 3. Kemudian bulan April kalian bisa hanya fokus gitu ya, bulan April kalian hanya fokus untuk bahas-bahas soal tahun-tahun lalu ke SMK. Kalau bisa, teman-teman bisa bahas soal di 3 tahun terakhir. Plus ketika kalau misalnya kalian ingin meningkatkan kemampuan kalian, langsung bahas soal KSMP tahun terakhir, misalnya tahun 2021 gitu ya. Nah, di sini ini adalah salah satu tips paling penting ketika teman-teman bisa menyelesaikan ini dengan baik, yaitu kalau misalnya orang-orang dia udah terbiasa membahas soal-soal. Nah, di sini bulan April itu kalian fokus aja bahas soal-soal. Kemudian nanti kalau di bulan Mei, anggap misalnya kalau KSNK itu pertengahan ketiga atau pertengahan kedua atau ketiga bulan Mei, kalian bisa tinggal review kembali materi-materinya, kemudian kalian juga bisa nih nanya-nanya ke guru kalian sambil kalian juga diskusi dengan teman-teman satu kompet kalian seperti itu. Nah, di sini kita akan coba lihat selain kalian bikin timeline harian, tips kedua buat adik-adik atau teman-teman di sini adalah yaitu kalian punya 2 buku pegangan atau misalkan kalian juga punya kopian bank soal terdahulu. Nah, di sini teman-teman kita punya buku pegangan. Pertama, tipsnya adalah buat teman-teman, buku pegangan pertama itulah buku paket kecil. Misalnya dulu Kak, kalau Kak Dion dulu ya, itu buku paket pertama itu buku rumus-rumus. Ada dulu itu namanya buku SKS misalnya, sekarang masih ada di Gramedia. Nah, itu kalian miliki misalnya, itu buku yang kecil, murah, terjangkau, dan juga misalnya kalau kalian lihat-lihat mereview kembali, itu salah satu buku yang cukup buat teman-teman. Kedua, itu buku materi lengkap semua materi-materi kelas 1 sampai kelas 3. Termasuk situ juga ada soal-soal. Di sini mungkin hanya 2 buku, tapi 2 buku ini yang benar-benar kalian intensifkan untuk belajar disertai dengan buku-buku itu punya bank soal. Nah, kemudian kalau misalnya kalian di sini ingin punya coret-coretan, nah situ kalian harus kopian bank soal terdahulu. Banyak sekali soal-soal yang ada di internet itu meliputi soal-soal terdahulu. Kalian download itu, kemudian kalian print. Nah, situlah kalian bisa coret-coret soal-soalnya. Dan situ kan sambil mereview kembali buku atau materi-materi yang kalian anggap susah. Nah, di situ selain kalian bisa menyelesaikan soal-soalnya, kalian juga bisa berdiskusi dengan guru-guru kalian. Nah, ini yang menarik buat teman-teman, yaitu jangan lupa kalian ikut pelatihan. Pelatihan ini bisa kalian lihat banyak sekali informasi bermanfaat, termasuk juga kalian sharing-sharing dengan guru-guru kalian. Termasuk di sini kalian juga nanti disarankan sekali untuk nonton channel-channel di YouTube atau juga informasi bermanfaat yang banyak sekali terdapat di media gitu ya, teman-teman. Nah, ini yang paling penting buat kalian, yaitu tips terakhir yang bisa kakak sampaikan, yaitu terkait dengan ikuti tryout gitu ya, pelatihan simulasi terkait dengan KSNK. Nah, ini adalah persiapan KSN tingkat kota. Banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan pelatihan, baik yang berbayar maupun gratis. Jangan sampai yang kalian hanya fokus yang gratisan gitu ya, yang karena tidak ingin mengeluarkan uang. Nah, tapi sangat disarankan teman-teman
mengikuti pelatihan ini yang sesuai dengan kesanggupan ekonomi kalian maupun juga waktu kalian. Nah, di sini itu banyak sekali kelebihan-kelebihan, kita bisa mengetahui mungkin peringkat kita dibandingkan teman-teman kita. Ini kan tryout gitu ya, mengukur kemampuan kita, materi-materi yang mana yang belum paham, dan lain sebagainya. Dan ini sangat menarik kalau misalnya teman-teman mengikuti pelatihan, kemudian itu kalian sudah tahu mengukur kemampuan kalian, atau mungkin ada sekolah-sekolah yang mengadakan kompetisi gitu ya di tingkat kabupaten atau kota atau mungkin provinsi, bahkan di tingkat yang lebih luas, seperti kalau misalnya di sekolah kakak dulu di SMA 1 itu ada apa namanya, kompetisi dulu ya, bahkan kalau tingkat SMA udah sepulau Sumatera. Nah, itu kan kita tahu ya benar-benar kemampuan kita. Nah, situlah sangat penting buat teman-teman untuk mengikuti pelatihan. Dan kemudian tips berikutnya adalah kalian minta saran dan guru gitu ya, termasuk kalau misalnya kalian punya kelompok belajar, bikinlah kelompok belajar yang membahas terkait dengan cerdas cermat. Jadi misalnya ada yang menjadi mentor, kemudian ada yang menjadi apa namanya, peserta. Nah, situ kalian berpacu dengan teman-teman kalian. Misalnya sekolah-sekolah yang persiapan intensif itu membentuk grup-grup, misalnya yang ekonomi ada 10 orang atau 5 orang, kemudian mapa lain ada sekian orang kayak gitu. Nah, kita bisa bikin cerdas cermat gitu ya, sambil mereview kembali materi-materi maupun juga pemahaman kita. Nah, yang terakhir ini yang menarik sekali, dan ini jangan sampai ini adalah obat mujarab bagi teman-teman, yaitu minta doa restu dari orang tua dan guru kalian. Serta yang paling penting adalah itu tawakal. Meskipun kalian persiapannya sangat matang dari awal, ternyata di hari kalian sakit itu kan udah nggak bisa kita hindarkan kayak gitu. Nah, ini yang paling penting terkait dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sini teman-teman semuanya, yang paling penting adalah bagaimana kalian persiapannya dengan sebaik mungkin, dan jangan sampai kalian langsung putus semangat ketika mau melanjutkan mimpi kalian yang kalian ingin capai seperti itu. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan, dan jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman-teman kalian. Selamat belajar mempersiapkan kompetisi, dan semoga kalian lulus di tempat ataupun juga yang sesuai dengan kalian impikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.